Shalom, Sobat Suluh Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kali ini dalam edisi Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Bagaimana kabarnya, Sobat Suluh Kristiani yang terkasih? Kita mau membahas saat ini edisi Suluh Kristiani dengan judul tema Kasih Sejati Seorang Sahabat. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima, kita mau mengutip ayat yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Tak seorang pun dapat menjalani hidup di dunia ini sendirian, melainkan setiap kita selalu membutuhkan orang lain. Terlebih yang bisa menjadi tempat berbagi rasa di segala situasi dan kondisi, baik dalam suka maupun duka. Orang yang bisa berbagi rasa di segala situasi bukanlah teman biasa, tapi adalah sahabat. Semua orang mengakui bahwa untuk memiliki banyak teman itu bukanlah perkara sulit. Tapi untuk memiliki seorang sahabat saja tak semudah membalikkan telapak tangan. Aristoteles berkata, menjadi seorang teman adalah mudah, tapi persahabatan adalah buah yang lama berbuah. Kehadiran seorang sahabat dalam hidup laksana lilin kecil di tengah kegelapan, ibarat mercusuar di tengah lautan lepas. Artinya bahwa saat kita memiliki sahabat yang baik, maka hidup kita akan semakin bercahaya, semakin bersinar dan berarti. Bersyukur jika di zaman yang gersang kasih seperti saat ini, kita masih memiliki seorang sahabat. Kita melihat hubungan Yonatan dan Daud adalah contoh ideal persahabatan sejati antara dua orang yang saling mengasihi satu sama lain. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Bahkan kasih mereka melebihi kasih dari saudara kandung. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukti kasih dan kesetiaan Yonatan terhadap Daud adalah ketika Raja Saul, ayahnya Yonatan, mencoba untuk membunuh Daud. Yonatan tetap berpihak kepada yang benar dan tetap mengasihi Daud sebagai sahabatnya. Walaupun tindakannya ini mengandung resiko yang sangat besar dan harus kehilangan hak tahtanya yang semestinya menjadi haknya kelak. Inilah ciri utama seorang sahabat sejati, yaitu rela berkorban. Persahabatan dan kesetiaan Yonatan kepada Daud justru semakin menunjang dan memberi peluang bagi Daud untuk memperoleh tahta kerajaan yang seharusnya akan jatuh pada Yonatan. Sulit menemukan seorang sahabat sejati seperti Yonatan di zaman sekarang ini. Yang ada sekarang ini adalah kasih dengan tendensi dan juga pengkhianatan demi kepentingan diri sendiri. Teman tega menusuk dari belakang. Bahkan ada pula saudara kandung yang saling berkhianat demi memperebutkan harta atau warisan. Kebanyakan orang hanya waktu senang, bahagia, dan banyak uang saja mau mendekat sama kita. Namun pada waktu kita dalam kesusahan, justru mereka meninggalkan kita. Jadi seolah pertemanan hanya sebagai pelampiasan dan kita hanya dimanfaatkan saja. Dan hal ini berujung kepada kekecewaan dan luka hati yang menjadikan trauma pada seseorang. Amsal 18 ayat 24 berkata,
Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat tentunya harus memiliki kesamaan dan chemistry. Daud dan Yonatan merupakan pejuang dan pelayan Tuhan. Visi yang sama tersebut menyatukan hati antara Yonatan dan Daud sehingga ada terjalin ikatan persahabatan di antara mereka. Arti persahabatan yang bisa kita ambil yang pertama, persahabatan adalah sebuah kado atau hadiah yang terbaik dari Tuhan. Yesus menyampaikan, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Inilah yang dilakukan Yonatan terhadap Daud. Jadi jika kita mempunyai sahabat yang mau berkorban bagi kita, itu adalah kado yang terbaik dan yang terindah yang Tuhan berikan atas hidup kita. Yang kedua, persahabatan dibangun dengan ikatan yang kuat. Sekalipun Daud dapat mengalahkan Goliat, namun Yonatan tidak iri. Dia tidak menganggap kemenangan Daud adalah sebuah saingan. Namun Yonatan menganggap itu adalah keberhasilan yang diraih oleh Daud. Yang ketiga, persahabatan didasarkan karena kasih seperti mengasihi diri sendiri. Itu yang hukum kasih ajarkan dalam firman Tuhan. Tercatat 2 kali Yonatan menyebut bahwa dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ini selaras dengan apa yang dilakukannya, yaitu dengan mengikat perjanjian dan memberikan hak miliknya kepada Daud. Dan yang keempat, persahabatan sejati mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seorang sahabat hadir untuk memberikan semangat dan kekuatan di dalam Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah yang dilakukan Yonatan terhadap Daud. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sahabat itu seperti saudara. Yonatan terancam masalah ketika melakukan kebaikan kepada Daud. Daud pun menganggap keturunan Yonatan seperti anggota keluarganya sendiri. Persahabatan yang sejati lahir dari kasih yang tulus. Dengan kasih inilah seorang sahabat rela berkorban bagi sahabatnya. Mari kita menjadi sahabat dan menemukan sahabat sejati dalam hidup kita. Demikian edisi Solo Kristiani kali ini. Kiranya kita menjadi sahabat yang baik dan terindah bagi orang-orang di sekitar kita. Semangat di dalam menjalani hari ini, terus berkarya, berikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya hidup kita semakin bermanfaat dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.